Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana biasanya di Indonesia, kita sambut bulan Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Dari kata sambutan marhaban ya Ramadan ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Kata marhaban itu bisa bermakna tanah yang luas, tanah yang lapang. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan ini, maka kita sambut dengan hati yang luas, dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang gembira, dengan penuh sukacita. Itulah makanya kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Dari kata marhaban ini juga kita bisa mengambil makna yang lain. Marhaban berarti sebuah tempat peristirahatan, di mana para musafir mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Tempat di mana para musafir memperbaiki kendaraannya, mempersiapkan bekal-bekalnya untuk tujuan perjalanan selanjutnya yang lebih jauh. Karena itu, momen Ramadan ini adalah salah satu tempat untuk mempersiapkan bekal yang kita butuhkan, untuk menambah bekal yang kita butuhkan, memperbaiki diri kita selama 1 tahun untuk mengarungi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita sambut marhaban ya Ramadan. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat untuk mempersiapkan diri, menambah bekal-bekal yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan yang jauh nantinya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momen Ramadan inilah saat yang paling tepat, momen yang paling tepat. Allah memberikan keistimewaan di dunia ini, tidak hanya tempat, tapi juga waktu. Dalam artian tempat, Allah berikan sebuah manfaat yang besar, tempat yang dimana orang berdoa atau melakukan ibadah, mereka akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Misalkan tempat itu adalah di tanah suci, di Makkah maupun Madinah. Tapi Allah juga memberikan satu waktu di mana ketika seorang hamba melakukan ibadah dan berdoa, maka di situ hamba itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Salah satunya yaitu pada bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri ibarat sebuah lahan yang subur. Lahan itu harus ditanami oleh benih-benih kebaikan. Dan benih-benih kebaikan ini akan tumbuh di lahan yang subur. Karena itu, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Ramadan adalah momen yang tepat untuk menanam benih-benih kebaikan yang akan kita butuhkan nantinya kelak dalam menuju perjalanan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, momen Ramadan adalah saat yang tepat karena ia bulan istimewa. Bulan di mana ketika seorang hamba melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya dihitung seperti ibadah wajib. Dan barang siapa yang beribadah fardu atau wajib di bulan Ramadan, maka seorang hamba itu akan mendapatkan pahala 70 kali sebagaimana dia melaksanakan ibadah fardu di bulan yang lain. Dan di bulan ini ada juga sebuah malam yang sangat
dinanti-nantikan oleh umat Islam, oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana pahalanya akan sama dengan beribadah 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Maka siapa yang tidak mau ketika kita mendapatkan pahala yang begitu besar, walaupun hanya dilaksanakan sekali, tapi pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Dan ini seperti yang saya katakan di awal tadi, merupakan salah satu strategi atau sarana untuk mendapatkan bekal yang cukup yang akan kita bawa kelak nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bulan Ramadan ini, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menemuinya, jangan kita sia-siakan momen Ramadan yang datang sekali dan belum tentu kita nanti akan menemuinya. Kita gunakan waktu ini untuk menanam benih-benih kebaikan, ibadah-ibadah baik sunnah maupun fardu, yang sangat kita butuhkan nanti kelak ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.